Tapi innalillahi Ustadz dan Umu, suatu ketika terbongkarlah sesuatu yang disembunyikan suami di HP-nya. Ternyata selama ini dia punya 2 HP. Yang satu dipakai untuk menghubungi saya dan anak-anak, juga untuk pekerjaan. Tapi yang satunya lagi rupanya ini khusus untuk maksiat. Ada kencan dengan para PSK, nauzubillah min dzalik. Ada bill check-in hotel, ada judol, ada pinjol, bahkan info dari tetangga di mana suami saya tinggal. Dia itu udah summon eleven alias kumpul kebo sama perempuan lain tanpa ikatan pernikahan 3 tahun lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Dan udah lama banget kayaknya kita nggak bacain surat-surat dari teman-teman ya, Bi ya? Iya, alhamdulillah. Abi sih sibuk banget, kata orang. Ustadznya sebetulnya masih jadi warga negara Indonesia atau warga negara lain? Masih Indonesia, Oh, tanah air tercinta. Oh gitu, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Jadi Abi hari ini, oh ya kita mau bilang makasih dulu buat teman-teman yang sudah mempercayakan berbagi kisah hidupnya untuk kita. Ini yang dibuka. Yang nggak dibuka banyak banget DM yang masuk, numpuk. Iya. Luar biasa sambutan teman-teman, keren Dan banget. karena ada beberapa yang mirip-mirip, jadi kita pilih salah gabungkan. satunya. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang masalahnya lebih kurang sama. Umi langsung bacain ya, Bi. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz dan Umu. Saya sudah menikah 25 tahun. Oh, lebih lama dari kita. Cukup singkat. Ketika saya kenal suami saya sebelum menikah, kemudian kami memutuskan untuk menikah. Karena merasa cocok, dia baik, sangat perhatian. Alhamdulillah saya sangat bahagia. 17 tahun pertama pernikahan kami baik-baik saja. Sampai suatu saat kami mengalami kebangkrutan dan akhirnya harus pindah ke kampung. Karena itu, kondisi kami di kampung secara ekonomi memang tidak baik-baik saja. Untuk bisa segera recovery dengan kondisi ekonomi, singkat kata, suami saya ada panggilan kerja di luar kota dan akhirnya kami LDR selama 8 tahun. Kami berdua sama-sama aktif di sebagai jamaah di salah satu pengajian. Yang saya kenal selama ini suami saya adalah orang yang sangat taat beribadah. Dan saya yakin juga percaya suami saya akan aman dari yang namanya maksiat. Tapi innalillahi Ustadz dan Umu, suatu ketika terbongkarlah sesuatu yang disembunyikan suami di HP-nya. Ternyata selama ini dia punya 2 HP. Yang satu dipakai untuk menghubungi saya dan anak-anak, juga untuk pekerjaan. Tapi yang satunya lagi rupanya ini khusus untuk maksiat. Ada kencan dengan para PSK, nauzubillah min dzalik. Ada bill check-in hotel, ada judol, ada pinjol, bahkan info dari tetangga di mana suami saya tinggal. Dia itu udah summon eleven alias kumpul kebo sama perempuan lain tanpa ikatan pernikahan 3 tahun lamanya. Allahu Akbar. Begitu ini semuanya terbongkar, saya terus terang ngeblank, nggak tahu harus gimana. Mau nggak percaya, tapi ini nyata. Kenapa ya ada manusia seperti suami saya itu sebetulnya dia sadar nggak sih melakukannya? Atau ada hal lain? Tolong Ustadz dan Umu berikan saya petunjuk apa sebetulnya yang terjadi dan apakah salah jika saya meminta untuk bercerai. Syukron. Wassalamualaikum. Ya. Apa nih, Bi? Abi, Umi, kita semua turut prihatin dan mendoakan ya. Mudah-mudahan beliau yang membacakan, menyuarakan isi hatinya, Allah berikan kesabaran, kekuatan, juga Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Ya. Dan juga kepada suaminya, Allah berikan kesembuhan, Allah angkat sakit-sakit dalam jiwanya, dan Allah berikan ampunan. Ya. Teman-teman semuanya, Umi, memang yang paling sulit di kehidupan itu memahami manusia. Ya. Makanya manusia itu hewan yang berpikir katanya. Dalam sebuah kitab, di kitab Muhammad Hussein Abdullah, di sana dikatakan manusia itu adalah hewan yang berpikir. Hewan yang berpikir, ingat. Kenapa dikatakan hewan yang berpikir? Karena secara struktur tubuh dan secara biologis kita ini sama dengan hewan. Tangan, hewan juga punya, monyet punya. Kemaluan, hewan juga punya, ya kan? Fisik, keinginan makan, tidur, berhubungan, punya keturunan, hewan juga punya.
Terus apa? Kenapa dikatakan hewan yang berpikir? Karena manusia ini cuma satu aja, akalnya. Ad-dimagh, otak. Jadi akal itu di otak, bukan di hati. Walaupun perdebatan ini di kalangan para ilmuwan, tapi Abi mengambil pendapat dimaksud dengan al-qulub, ya, dalam banyak hadis itu dikatakan lahun qulubun la yafqahuna biha, ya. Dengan hati mereka tidakkah mereka memikirkannya. Jadi dengan hati itu mereka memikirkan, bukan berarti hati lever. Ternyata segumpal darah yang dimaksud itu adalah otak, pemikiran, akal. Makanya kenapa dikatakan manusia itu adalah hewan yang berpikir. Karena kalau mereka sudah tidak lagi menggunakan akalnya, mereka sudah tidak lagi menggunakan pemahamannya, mereka sudah jadi binatang. Makanya hewan yang berpikir. Jadi kalau pemikirannya sudah tidak ada, dia akan jadi hewan. Dia akan melakukan tindakan-tindakan hewani seperti binatang. Makanya sudah tidak ada malu, tidak ada sungkan, tidak ada ketakutan terhadap perbuatan baik dan buruk. Karena akal itu tempat kita membedakan mana baik, mana buruk. Akal bisa memilih mana terpuji, mana tercela. Ya, nah hewan itu enggak. Makanya nggak usah heran kalau hewan itu, binatang itu ibu dengan anaknya berhubungan gitu kan, dengan istri orang berhubungan gitu. Karena memang dia tidak lagi bisa membedakan. Nah sementara akal kita ini mampu menerima informasi. Ada khair, wasyar, hasan, qabih, terpuji, tercela, baik buruk. Akal kita ini mampu. Oh ini istri saya. Wajar dong dia istri saya cium, saya peluk. Oh ini bukan milik orang, nggak boleh. Oh ini harta kita. Oh ini bukan milik kita. Oh ini haram. Oh ini nggak haram. Oh ini boleh, ini nggak boleh. Itu di akal. Makanya ketika akalnya rusak, itu terjadilah seperti itu. Nah proses pengrusakan akal ini itu nggak ujuk-ujuk. Dia pelan berproses panjang gitu. Ya, dan prosesnya panjang, nggak ada orang ujuk-ujuk, maaf ya, nggak ada tiba-tiba lihat perkosa itu enggak, lihat bunuh itu enggak. Semua kejadian-kejadian kriminal itu adalah hasil dari proses panjang, ya kan? Makanya dikatakan dosa-dosa besar itu awalnya dosa kecil, ya kan? Dosa membunuh itu awalnya cuma sekedar gibah, mungkin sekedar ngobrol, sekedar ceritain, dengki, hasad, awalnya lama-lama pembunuhan, ya kan? Perzinahan, homoseksual itu awalnya apa? Awalnya ada mungkin sekedar nongkrong, berteman, ya, makan bareng, jalan bareng. Zina itu awalnya dari chatting dulu, kenal dulu, dekat dulu, akhirnya ke perzinahan. Nggak ada ujuk-ujuk wanita, mana ada datang itu, ayo zina, nggak mungkin, pasti ada proses panjang. Nah 17 tahun selama ini mestinya yang pertama beliau berdua sama dengan kita juga harus senantiasa muhasabah. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, hitunglah dirimu sebelum kamu nanti dihitung. Ya, timbang dirimu sebelum kamu nanti ditimbang. Jadi makanya rumah tangga itu harus ada berkala, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali muhasabah. Pencapaian kita sudah di mana, kita sudah sampai mana, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum. Kan kita sering sebelum tidur kita ngobrol, iya ya Mi, alhamdulillah ya kita sekarang bisa mendapatkan ini. Tapi kita khawatir ya Mi, gimana dengan abang, adik, pendidikannya, pemahamannya, serem-seremnya sekarang. Itu muhasabah sebenarnya. Jadi muhasabah itu ada yang yaumiyah, ada yang harian. Ada juga yang usbu'i aja, dia ada bulanan, ada harian, ada tahunan. Jadi harus ada muhasabah terus. Ini yang pertama. Jadi penting buat rumah tangga itu untuk merefresh apa yang sudah terjadi untuk agar tidak terulangi di masa yang akan datang. Jadi mau rumah tangganya masih baru atau yang udah nggak peduli, sama aja ya. Dalam hidup ini harus ada muhasabah. Makanya muhasabah itu penting, hisab, introspeksi diri, look in. Kita selalu look out, ngelihat berita, wah rumah tangga selingkuh, wah rumah tangga artis selingkuh. Anda tuh sering lihat rumah tangga orang lain, Anda lupa, Anda tuh lebih buruk daripada rumah tangga mereka. Cuma Allah tutup aja aibnya. Ya, ingat ya, jadi muhasabah ini penting banget, kita juga penting nih. Makanya tayangan-tayangan seperti ini sebenarnya adalah muhasabah. Satu. Yang kedua, kenapa itu terjadi? Berarti selama ini nggak pernah ada komunikasi yang cukup intens dan mendalam. Jadi komunikasi itu mungkin kulit-kulitnya aja. Ada hal-hal yang, maaf ya, keinginan suami itu nggak cerita ke istri. Itu makanya penting untuk
memberitahu dan istri pun jangan menghakimi. Nerima dulu. Oh, itu kenyataannya. Baik, kita bicarakan. Jadi mungkin dia mau cerita bahwa dia ingin hidup tadi kan 3 tahun kan sama Leven itu. Kemudian dia mungkin pernah punya keinginan tapi nggak pernah cerita. Akhirnya dia lakukan itu tanpa dia bercerita. Maka penting sekali kalau ada apa-apa cerita. Itu penting. Kenapa? Karena 90% isi pernikahan itu cerita. Mungkin yang mau cerita juga udah takut dijudge duluan. Nah, itu nggak boleh. Jadi respon yang diberikan itu udah bikin, aduh nanti kayak gini. Mestinya kalau suami cerita ke istri, istri cerita ke suami, cerita dulu dan kita mendengarkan. Makanya kuping 2, mulut 1. Untuk apa? Lebih banyak mendengar daripada ngomong. Dengarkan, terima. Makanya kenapa kemudian kuping kita 2 dan bentuknya begini. Untuk apa? Dengerin. Untung nggak kupingnya begini gitu. Atau kayak ular gitu, nggak ada kupingnya gitu kan, nggak ada, supaya nampung tuh informasi. Silahkan mau cerita apa, suami dengan senang hati. Umi cerita apa, Umi pingin apa, Umi pingin ke Jepang lagi, pingin ke Jepang lagi, pingin ke Jepang lagi. Itu bukan mau Umi. Oh, bukan Umi itu maunya Ayu Lestari. Oh iya, dia juga. Jadi yang pertama muhasabah ya, ingat. Yang kedua apa? Komunikasi. Makanya penting ngobrol. Ngobrol. Susah banget sih bilang ngobrol. 90% itu rumah tangga isinya ngobrol. Dan ngobrol nggak penting itu penting. Ingat ngobrol nggak penting garis itu penting. Ngobrol nggak penting itu penting. Karena seringkali kita ngobrol tuh penting banget. Jadi kayaknya kaku. Rumah tangganya kayak kanebo kering. Keras, kaku. Ya kan? Ngobrol yang nggak penting. Dari tadi kita ngobrolin apa? Nggak penting. Kemarin kita bahas kepala lele digorengnya terlalu kering lah. Lelenya terlalu gorengnya terlalu keras lah. Dibahas. Ya kan kita sama Alif kemarin jalan bahas sepatu orang lah, nggak nyambung sama celana jin, agak ngegibah sih. Ngegibah ya Pak? Bukan ngegibah, nggak cuma bingung aja gitu, sepatunya nggak nyambung. Tapi seru nih dibahas. Bukankah orang-orang pacaran itu kenapa lama-lama ingin bersama? Iya karena ngobrolin yang. Karena mereka tuh ngobrol yang nggak penting. Kenapa anak-anak di kafe itu ngobrolnya apa? Mereka ngobrol tentang persiapan proposal Hardiknas? Enggak, ya kan? Enggak kan? Apakah mereka bahas tentang bagaimana menaklukkan dunia? Enggak. Mereka ngobrol hal receh. Entah apa yang diobrolin. Nah, bisa nggak sih rumah tangga kita tuh ngobrol hal yang nggak penting? Hal-hal sederhana. Semua diobrolin. Ya kan? Semua diobrolin. Abi tempat cerita dari si Anu cerita ke Umi. Jadi Umi itu teman cerita yang asik buat Abi. Dan Abi pun merasa Abi itu teman asik buat Umi cerita. Masa iya sih? Nebak sih sebenarnya. 1 muhasabah, 2 komunikasi. Komunikasi. Yang ketiga, ini yang penting. Apa itu? Dekat ke kajian. Tadi aneh suami saya dekat ke kajian. Itu bukan jaminan. Bukan soal jaminan. Itu bukan sekali 2 kali. Oh, yang kejadian kayak gini? Bukan. Pengajian itu didekati bukan begitu caranya. Harus pengajian yang intensif. Harus terstruktur. Nggak bisa pengajian seminggu sekali, sebulan sekali. Virus itu sekarang bermutasi. Sementara ilmu kita tidak bermutasi. Nggak cocok. Kita pakai Norton antivirus tahun 2002. Sekarang udah 2005, 2025. Bayangkan virusnya udah. Sementara kita pakai Norton antivirus. Begitulah kira-kira. Tahun 2002. Nggak update. Jadi dia nggak bisa men-scan virus-virus baru. Berarti apa? Saran Abi bukan hanya ikut majelis taklim, ikut pengajian-pengajian intensif. Ajak. Minta sama guru-guru, minta kajian yang lebih intensif. Dan gak harus pesantren loh. Bisa ngajak ngaji dari mulai akidahnya, imannya. Itu terstruktur gitu. Insya Allah itu akan membentuk kerangka pemahaman. Itu penting tuh. Jadi kajian itu adalah kajian yang terstruktur. Ya kan? Nah, kemudian yang penting lagi, kalau sudah kejadian begini, kan berarti sudah terjadi. Ya sudah. Berarti yang pertama, bismillah. Yakin bahwa ini ujian dari Allah, dan Allah tahu kita mampu melewatinya. Asal kita mau menyelesaikannya bersama. Yang kedua, sabar. Bahwa apa? Setiap rumah tangga ada ujiannya. Ada yang diuji dengan anak, harta, keluarga, diuji dengan mertua, diuji dengan kekurangan. Sabar, ini ujian. Memang berat banget. Kaget kan dapat suami ternyata begini. Nah, yang keempat tentu berobat. Berobatnya 2. Berobat fisik, mungkin bisa ke psikolog atau psikiater. Berobat ruhiyah, bisa kemudian belajar Islam lebih intensif. Lah Abi tuh kalau mau dihitung-hitung juga punya penyakit beban jiwa. Nggak besar bersama orang tua, lahir dari keluarga broken home. Tapi kok bisa sembuh, alhamdulillah dengan izin Allah. Gimana caranya?
minum obatnya rutin. Umi minum obatnya seminggu sekali, sebulan, ya nggak sembuh, betul nggak? Betul. Minum obat rutin aja belum tentu sembuh. Iya. Apalagi minum obat nggak rutin. Abi minum obat 28 tahun. 28 tahun sampai sekarang minum obat terus. Apa namanya? Ala bidzikrillah. Berzikir, ingat Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu, Allah Maha Hebat. Itu diingatkan di kajian-kajian. Makanya Abi nggak mau kemudian main-main, nggak pernah meninggalkan majelis ilmu. Terutama pada saat Abi yang diisi ya. Kenapa? Karena bagi Abi itu minum obat. Kenapa? Karena setiap jiwa pasti sakit. Makanya Allah memuji orang-orang yang jiwanya bersih. Qad aflahal mu'minun. Itu satu sisi memuji orang beriman. Tapi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang mensucikan jiwa mereka. Tuh. Berarti apa? Minum obat. Qad aflaha man zakkaha. Allah katakan qad, terpujilah, beruntunglah. Aflaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang mensucikan jiwa mereka dengan zikir, ngaji, kajian, baca Quran. Waqad khaba man dassaha. Berugilah mereka yang mengotorinya. Jadi mereka mengotori jiwa mereka dengan apa? Ya nonton-nonton yang nggak benar dan terus gitu loh. Kemudian apa? Buang waktu main-main terus, percuma nongkrong dengan orang yang nggak benar. Itu namanya mengotori jiwa. Jadi jiwa kotor. Bayangin nih, lantai dikotorin 24 jam. Dibersihinnya cuma sekali setahun. Nggak, Abi nanya aja deh, gimana kira-kira? Ya udah pasti kotor. Ya, bayangin, setahun dikotorin, terus dibersihinnya cuma seminggu sekali. Jepang aja ya, kita pernah jalan toiletnya, itu nggak ada tukang bersihannya, tapi tetap bersih. Kenapa? Karena setiap orang yang masuk ke sana berkontribusi terhadap kebersihan. Nggak mau sembarangan keleceretan di situ, nggak mau sembarangan buang sampah di situ. Lah kita, jiwa kita ini, bayangkan, setiap hari bertemu dengan orang, terus kita nggak pernah bersihin jiwa. Makanya kenapa sholat 5 hari sekali? Subuh ke zuhur ada dosa, bersih. Zuhur ke asar ada dosa, bersih. Asar ke maghrib ada dosa, bersih. Maghrib ke isya ada dosa, bersih. Tidur malam nggak ada dosa. Mau tidur dosa gimana namanya orang tidur? Bangun subuh, bersih lagi. Masya Allah. Apa kata Nabi? Bagaimana jika seseorang itu mandi sehari 5 kali? Coba Umi bayangin ada orang mandi sehari 5 kali gimana? Tapi mandinya bener ya. Ada mandinya mandi kucing. Gimana tuh mandi kucing? Mandi apa? Mandi ayam apa mandi bebek? Ayam. Gitu. Ya mandi kucing cuma gitu doang. Kucing mandi. Mandinya yang benar, sholatnya yang khusyuk. Makanya Habib juga buat program tuh namanya training sholat khusyuk tuh. Di Cinta Quran Learning. Cari aja Cinta Quran Learning, training sholat khusyuk bersama guru Habib tuh, Ustadz Harun Al-Rasyid. Ada di situ untuk apa? Bersihin jiwa. Makanya Allah puji mereka, qad aflahal mu'minun, beruntung orang mukmin. Siapa mereka? Mereka yang mensucikan jiwanya dengan sholat yang khusyuk. Jadi makanya ini terjadi, artinya apa? Ini sebenarnya hasil akhir dari proses yang panjang. Itu. Makanya buat teman-teman yang belum kejadian, nauzubillah min zalik, berbenah dari sekarang. Ya. Jadi itu ya Mi, yang pertama apa tadi? Muhasabah, komunikasi, ngaji intensif. Dan sekarang ya sudah begini berobat, nggak ada lagi. Berobatnya 2, berobat fisik dan berobat ruhiyah. Dan itu nggak bisa dilakukan kalau nggak intensif. Oh, harus masuk ICU udah ini. Bismillah. Ya, Bismillah ya. Mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh. Solusi. Ya. Bapaknya juga mau berubah. Iya. Ibu juga masih berkenan untuk menemani Bapak. Insya Allah. Bismillah, mudah-mudahan. Soalnya udah 25 tahun. Ya, dan punten ya, sekalian menambahkan di sini teman-teman, sebenarnya bukan hanya orang yang umum seperti ini. Hari ini lagi banyak berita banget aktivis dakwah, ustadz, ustazah terkenal. Banyak diuji nih. Kita no mention namanya, Abi nggak sebutin. Ada yang problemnya keuangan, nipu uang orang lain. Ya, katanya bangun masjid, ternyata masuk ke rekening pribadi. Banyak nih, jadi banyak orang kelainan jiwa. Jadi nggak menjamin juga. Jadi ini kan orang awam. Lah ini orang berpendidikan. Followernya banyak, terkenal. Dia apa? Dikeluhkan sama jamaah. Loh, kemarin dana bangun masjid kok nggak ditransfer tuh kan? Makanya Abi bilang, kita bangun masjid 3 benua, semua masuk ke yayasan. Nggak ada masuk ke rekening kita, sepeser pun. Jangan main-main, ini amanah umat. Ini kalau nggak masalah uang. Yang satu lagi apa? Masalah perempuan. Banyak.
dai-dai juga yang Masya Allah nih walid-walid baru banyak nih. Aduh, Walid. Nak Dewi boleh. Nggak boleh, Nak Bang. Ayu lah, Nak Ayu boleh. Itu boleh, Bang. Kok jadi orang Padang sih? Nak Ayu boleh. Boleh, Bang. Banyak. Iya. Banyak banget. Ya, kalau walid berjenggot, jangan salah, yang nggak berjenggot pun bisa jadi walid. Kalau Abi bilang tuh setan berjubah. Banyak itu. Dan sekarang ya modusnya apa? Ikut kajian, dia penyembuhan jiwa, ternyata dia sakit jiwa. Iya. Wah, kita banyak dapat curhatan. Itu WA bin. Wah, ternyata maaf ya, tuan guru ini, dai ini. Oh, Abi cuma sepunten ya. Maaf teman-teman semuanya, kita doakan Allah berikan ketenangan. Ternyata begini ya. Tahu dari mana? Ya, capturean ngobrolannya. Ya, pengakuan banyak orang tentang dia. Mi, nggak ada cara lain, Mi. Mohon ampun sama Allah kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Mi. Ternyata bukan hanya ini. Termasuk orang-orang yang berilmu diuji dengan keilmuannya. Iya, betul. Berat banget. Makanya buat kita juga itu jadi muhasabah ya, Bi. Karena ya kita juga bagian dari itu. Iya. Gitu. Bagian Dan dari... bukan apa-apa. Kalau itu terungkap nanti, kena semua. Artinya apa? Allah, semua ustadz juga sama. Allah, seorang ulama sama. Allah, itu kan lagi bangun masjid. Jangan-jangan sama juga. Begitu. Nggak bisa teman-teman menggebiah uyah begitu. Ya, tapi yang pasti kita harus hadapi ini karena ini adalah fitnah akhir zaman yang selalu ada di tengah-tengah kita. Ya, jadi buat teman yang udah sharing ini terima kasih banyak dan mudah menjadi solusi. Terus buat teman-teman yang kalau misalnya ngetiknya capek, cerita saya panjang banget. Kalau misalnya saya pakai voice note boleh nggak? Boleh banget. Boleh, menarik. Malah lebih dapat secara feel dan emosionnya lebih dapat. Karena curhatnya pakai suara kan. Iya, jadi teman-teman boleh kirimkan voice note nanti ke link yang ada di YouTube kita. Nanti insya Allah kami berdua akan mendengarkan dan mudah-mudahan bisa bantu juga buat ngasih solusi. Nah, air teh boleh? Nggak boleh. Udah 2 gelas abang minumnya. Assalamualaikum.